para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnaut. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat untuk para sahabat Elias Daburnaut. Siang hari ini saya ingin membahas topik terkait dengan penolakan menangani perkara oleh advokat. Jadi pertanyaannya adalah apakah advokat boleh menolak untuk menampingi atau menangani klien? Nah, teman-teman sekalian, kemarin dan hari ini tersiar berita tentang penolakan advokat senior Profesor Yusril Ihsa Mahendra untuk mendampingi atau membela Habib Rizik. Secara diplomatis, Profesor Yusril menyampaikan, ya pergi saja ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ya. Dan ada beberapa jawaban lain yang disampaikan oleh Profesor Yusril Ihsa Mahendra. Nah, minggu lalu advokat senior lain, Hotman Paris, ya, sempat viral ya pemberitaan bahwa Hotman Paris akan mendampingi atau membela Habib Rizik. Akan tetapi dalam perkembangannya Bang Hotman Paris menolak, ya. Secara diplomatis beliau mengatakan masih ada advokat senior yang lebih baik dari dirinya. Tapi sesungguhnya, ya, bagaimana sebetulnya ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat terkait dengan penolakan mendampingi atau membela klien. Nah, teman-teman sekalian, memang ya secara prinsip para advokat dalam menjalankan profesinya itu tunduk, ya, atau terikat pada kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan, ya. Advokat malah dapat dikenai tindakan, ya, apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah dan janji advokat atau kode etik profesi advokat. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 6 huruf E dan huruf F. Dan perbuatan menolak klien itu sendiri termasuk bentuk pelanggaran, ya, terhadap sumpah atau janji advokat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Salah satu sumpah atau janji yang diucapkan advokat berbunyi bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Namun di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, ya, itu buku pegangan, buku suci, ya, bagi setiap advokat. Advokat dibolehkan atau bahkan diwajibkan, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menolak perkara, ya, atau memberikan bantuan hukum kepada calon klien atau mengundurkan diri, ya, dari pengurusan perkara kliennya. Nah, kita bisa mengikuti atau mencermati ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia bahwa, ya, pertama, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum
kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan, ya, karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan nuraninya. Itu diatur di dalam pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat Indonesia. Yang kedua, advokat harus menolak perkara, ya, menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Itu diatur dalam pasal 4 huruf G Kode Etik Advokat Indonesia. Ketiga, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Itu diatur dalam pasal 4 huruf J Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, akan tetapi, ya, yang tidak diperbolehkan adalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, advokat, ya, melarang advokat menolak klien dengan alasan karena perbedaan agama, ya, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Itu diatur dalam pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat Indonesia. Dan larangan yang sama juga diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Nah, selain itu, advokat juga tidak dibenarkan, ya, untuk melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. Hal itu diatur dalam pasal 4 huruf I Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa advokat diperbolehkan menolak klien apabila terpenuhi syarat, ya, dan kondisi-kondisi sebagaimana yang diatur atau disebutkan dalam pasal 3 huruf A, pasal 4 huruf G, dan huruf J Kode Etik Advokat Indonesia. Jadi dengan demikian, ya, terkait dengan pemberitaan yang tersebar luas bahwa advokat senior seperti Bang Hotman Paris dan Profesor Yusril Isa Mahendra, ya, yang menolak untuk mendampingi atau membela Habib Rizik dengan alasan yang mereka kemukakan masing-masing, baik secara diplomatis maupun secara outspoken atau terus terang seperti disampaikan oleh Profesor Yusril Isa Mahendra. Pendasaran mereka tentu merujuk, ya, atau mengakar pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, ya. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan atau sampaikan bahwa advokat, ya, diperbolehkan, ya, bahkan diwajibkan untuk menolak atau menolak menangani atau mengurus klien, calon klien apabila, ya tadi itu, ya, saya ulangi lagi. Pertama, bertentangan atau tidak sesuai dengan keahliannya, kemudian bertentangan dengan nuraninya, lalu tidak ada dasar hukum, kemudian ada conflict of interest, ada pertentangan kepentingan. Jadi kita bisa mencermati bahwa penolakan dari advokat senior tersebut tentu didasari pada ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Advokat, ya, Undang-Undang nomor
tahun 2003 tentang advokat, dan buku suci ya, buku pegangan bagi advokat, yakni Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini membantu memberikan pencerahan atau memperoleh jawaban mengapa advokat senior Hotman Paris dan Profesor Yusril Iza Mahendra menolak menangani atau membela Habib Rizik. Terima kasih. Salam Elias Daberno.